Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mampu mendarat di Pulau Nusantara. Singkatnya, dikarenakan jalur perdagangan darat ditutup oleh Mehmed Al-Fatih saat menguasai Konstantinopel. Jadinya, Raja John II menunjuk Bartolomeu Dias untuk pergi berlayar. Pada masa itu, seluruh pedagang bangsa Eropa menguasai impor rempah-rempah ke pusat Eropa, karena diketahui rempah-rempah sangat bermanfaat untuk mengawetkan daging lebih lama. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 pelayaran yang dilalui oleh bangsa Portugis, di mana pelayaran pertama dilalui oleh Bartolomeu Dias. Ia berlayar dari Portugis ke Tanjung Harapan, lalu kembali lagi ke Portugis. Pelayaran kedua dilalui oleh Vasco da Gama. Ia berlayar dari Portugis, Tanjung Harapan, dan ke Kalkuta, India. Di Kalkuta, India inilah ia menetap lama. Untuk Vasco da Gama ini, ia melalui 2 pelayaran. Yang ketiga ada Alfonso di Albuquerque. Dia berlayar dari Kalkuta, India ke Malaka. Lalu ada Antonio di Abre dan Francisco Serrao yang berlayar dari Malaka ke Maluku. Nah, yang terakhir akan dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan bangsa Portugis di Nusantara. Orang pertama yang mencari jalan ke Nusantara ialah Bartolomeu Dias. Atas dasar tunjukan dari Raja John II untuk mencari rute perdagangan ke Asia. Rute yang dia ambil adalah dari Portugis ke Tanjung Harapan dan kembali ke Portugis. Rombongan ekspedisi Bartolomeu Dias berlabuh ke Quaihok dekat Sungai Bashman pada 12 Maret 1488. Mereka menolak untuk melanjutkan berlayar karena masalah persediaan makanan. Di Quaihok, mereka menandai sebagai titik timur terjauh yang dicapai bangsa Portugis. Setelah itu, Bartolomeu Dias memutuskan pulang, dan di saat itulah ia menemukan Tanjung Harapan. Sebenarnya, tempat yang mereka temui dinamakan dengan Tanjung Badai, dikarenakan arusnya yang kuat hingga kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing. Seiring perkembangannya, Tanjung Badai diubah menjadi Tanjung Harapan. Disebut seperti itu karena penemuan itu membuka rute laut dari Eropa ke Asia. Sampai akhirnya ekspedisi Bartolomeu Dias berdarat kembali di Lisbon. Pada 8 Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari Lisbon dalam perjalanan mengitari Tanjung Harapan, ditemani Paulo dan Bartolomeu Dias. Mereka berlayar lebih jauh mencapai Mozambik pada 1498. Vasco da Gama berlayar ke utara. Saat di utara, da Gama menyerbu kapal dagang, lalu melanjutkan lagi perjalanannya ke utara. Dan saat di perjalanan, separuh awak kapalnya meninggal. Rombongan Vasco da Gama berlabuh di Malindi yang sedang konflik dengan Mombasa. Saat di sana, da Gama dianggap sebagai saingan oleh pedagang Muslim. Setelah cukup beristirahat di Malindi, da Gama melanjutkan perjalanan, berlayar mengitari Tanjung Harapan dan ke Atlantik. Dan saat ini, Paulo jatuh sakit. Karena itulah ia kembali ke Portugal. Ekspedisinya dianggap sukses. Dan tahun berikutnya, Portugal mengirimkan armada dagang melalui rute da Gama untuk dagang di India. Namun, armada yang dikirimkan dilanda bencana, hingga membuat da Gama mengambil alih lagi dan berlayar pada 1502. Selanjutnya, pelayaran kedua dari Vasco da Gama. Pada pelayaran kedua ini, setibanya di pantai Calicut, Zamorin sebagai raja di India saat itu menyadari bahwa da Gama akan melakukan kekerasan besar. Membuatnya mengirim surat pada penguasa Cochin yang membuat penguasa ini juga mengirim surat pada da Gama. Namun, da Gama justru mendapat tuntutannya. Portugis menembaki kota, dan Zamorin menanggapi dengan mengirim armada perang. Dan peperangan ini dimenangkan oleh Vasco da Gama. Selanjutnya, kematian Vasco da Gama. Terlepas dari keberhasilannya, ternyata misi itu berakhir gagal karena Zamorin tidak ditundukkan. Namun pada 1524 ia diangkat jadi raja muda harta benda Portugis di India. Namun belakangan tahun itu Vasco da Gama terjangkit malaria dan meninggal dunia. Alfonso de Albuquerque adalah orang selanjutnya yang melanjutkan perjalanan menuju Asia yang memulai pelayarannya dari Kalkuta, India ke Malaka. Alfonso adalah penjelajah sekaligus gubernur jenderal wilayah Portugis di India. Alfonso dianggap orang yang membangun kekuasaan Portugis di India, di mana ia pertama kali ke India pada tahun 1503 sebagai utusan raja untuk membangun benteng Portugis di Kochi dan membantu di India. Setelah kembali ke Portugal, Alfonso diutus kembali. Pada perjalanannya,
dia berhenti di Pulau Hormuz dan menaklukkan orang sana. Setelah itu, pada 1509 lah ia diangkat jadi Gubernur Jenderal India dan saat itulah ia dapat melakukan kota Goa. Lalu, Alfonso memimpin ekspedisi ke Kesultanan Malaka, pusat perdagangan terbesar di Asia. Dan ia juga menaklukkan Kesultanan Malaka pada saat itu. Dan karena inilah, Alfonso dianggap sebagai pemberi kekuasaan emas pada Portugis di Asia kala itu. Selanjutnya, pelayaran Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, di mana mereka berlayar dari Malaka ke Maluku. Nah, setelah menguasai Malaka, Portugis mengirimkan kapal pada 1523 yang dipimpin Antonio dan Francisco ke Maluku. Di Maluku, Portugis diizinkan berdagang di Ternate sampai ia membangun benteng di sana. Namun, hubungan dengan Ternate jadi rusak karena Portugis ingin menguasai dagangan rempah-rempah. Sampai akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Hairun pada 1570. Dari sana, anak Sultan Hairun yaitu Sultan Babulo memerangi Portugis selama 5 tahun. Sampai akhirnya, Portugis berhasil diusir dari Maluku pada 1575. Singkatnya, kegiatan bangsa Portugis di Nusantara pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Selanjutnya, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Di Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Di tahun 1522, setelah sampai di Pulau Jawa, Portugis bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Portugis membangun benteng di sana. Hubungan Portugis dengan penguasa yang beragama Islam menjadi tegang karena Portugis melakukan kristenisasi. Penguasa Portugis juga terlalu campur tangan dengan urusan kerajaan-kerajaan. Portugis bertahan di Indonesia Timur hingga tahun 1605. Portugis diusir dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda, VOC, tiba di Maluku. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Sekian penjelasan pelayaran bangsa Portugis menuju ke Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.